Selanjutnya kita akan membahas salah satu jenis tree. Jadi tree itu sebenarnya ada banyak jenisnya ya. Dia ada banyak sekali. Ntar kalau kalian browsing tuh ada red black tree ya, tree hitam merah dia. Oh. Ada ntar hip tree, ada binary tree yang akan kita bahas. Ntar ada binary search tree dan sebagainya. Jadi tree itu ada banyak sekali jenisnya. Dan yang akan dibahas di pertemuan ini ya, itu hanya satu, yaitu adalah binary tree. Apa itu binary tree? Binary tree adalah sebuah tree yang hanya memiliki maksimal 2 anak. Gitu ya. Jadi boleh tidak punya anak sama sekali, maksudnya node-nya ya. Jadi sebuah tree yang setiap node-nya hanya memiliki maksimal 2 anak. Bisa tidak punya anak sama sekali, bisa punya 1 anak, bisa 2 anak maksimal. Tapi nggak boleh 3. Jadi kalau di gambar ini dia kan A punya 3 anak ya. Nah ini nggak boleh. Kalau di struktur binary tree. Ini contohnya. Jadi ini contohnya tree-nya, root-nya ini punya 2 anak dan di sini kebetulan semuanya punya 2 kecuali leaf-nya ya, kecuali daunnya. Tapi boleh jadi dia tidak punya anak di salah satunya itu dia cuma punya 1 itu boleh. Nah, karena strukturnya yang seperti ini, maka kita tuh bisa melihat tree, binary tree itu seperti gambar di sebelahnya ini. Jadi suatu node ya, itu memiliki sisi kirinya dan memiliki sisi kanannya. Nah, makanya nanti itu di sini ada tulisan ya, anak sebelah kiri itu disebut left child, anak kiri, anak sebelah kanan adalah right child, sebelah kanan. Nah, kalau dilihat lebih umum, lebih general, maka tree itu menjadi bentuknya seperti ini, suatu node dan suatu subtree ya di sebelah kiri dan subtree di sebelah kanan. Dan itu berlaku secara rekursif ya. Jadi dua ini node dia punya subtree sebelah kiri dan subtree sebelah kanan. Satu punya subtree sebelah kiri, subtree itu artinya ya semua bagian dari tree yang bukan dia. Gitu ya. Jadi subtree sebelah kiri satu, terus subtree sebelah kanan. Jadi strukturnya bisa ini lebih abstraksinya gitu ya, secara umumnya. Tapi kita fokusnya kita fokus ke anak saja ya. Jadi satu node punya anak kiri, anak kanan. 3 punya anak kiri, anak kanan. Dan ketika kita bilang kiri, kirinya sebelah sini ya. Jadi ini kita sepakati ya, kiri itu sebelah sini, ya sebelah sini adalah kanan. Ya. Jadi biar tidak bingung. Nah, gimana membuat binary tree? Ya, itu kita bisa bayangkan ya, binary tree seperti node pada linked list. Ya kan, cuma bedanya ketika node pada linked list ya kan, node itu dia punya pointer ya kan, pointernya itu menunjuk ke node selanjutnya. Kalau linked list biasa. Tapi kalau di sini kita punya 2 pointer. Pointer ini akan menunjuk ke anaknya dan ke anaknya yang sebelah kiri dan yang sebelah kanan. Jadi kita bisa bayangkan bentuk node ini menjadi seperti ini dan codingnya juga jadi bisa terbayang. Kita mulai dengan membuat suatu node, kelas node ya kan, yang memiliki data di tengahnya, lalu pointer menunjuk ke arah kiri dan pointer menunjuk ke arah kanan untuk menunjuk node anaknya. Tidak ada node ke arah parent? Ya. Jadi biasanya pada tree kita tidak membuat pointer ke arah parent kayak gitu. Ini seperti ketika kalian bikin link list dulu ya, link list satu dimensi di awal itu kan link listnya cuman pointernya next ya kan. Tidak ada pointer pref-nya, tidak ada pointer ke arah depannya, hanya pointer ke arah belakang. Jadi boleh ditambahkan, tetapi kita bicara minimalnya dulu kayak gitu. Jadi minimalnya ya cukup pointer ke kiri dan pointer kanan. Dan ini sudah cukup untuk melakukan banyak hal. Tidak perlu ditambahkan pointer ke arah parent. Tapi kadang kalau perlu ya kita tambahkan. Sama seperti link list juga kita tidak perlu nambahkan pointer ke pref-nya. Kalau tidak perlu kita bisa cukup pointer ke arah next-nya, ya kan? Seperti itu. Jadi ini strukturnya. Bedanya kalau di link list ada next, ada pref, di sini ada left, ada right. Oke, ini adalah kelas node-nya. Sekarang kita lihat operasi pada binary tree. Oke,
Dengan menggunakan kelas yang tadi ini, kita bisa melakukan beberapa operasi pada binary tree. Ya, jelas ada insert, delete, nanti ada search, dan ada traversal, ya, menelusuri tree. Kita lihat yang sederhana dulu. Kita bisa membuat tree ya secara sederhana dengan cara seperti ini. Kita bikin suatu node ya. Seperti kalau kalian bikin linked list dulu, bikin node dulu, kita kasih datanya 21 sebagai root. Node pertama, root. Lalu kita tambahkan child ya di sebelah kiri dan kanannya root. Maka kita kasih tahu root.left, anak kirinya adalah node baru dengan nilai 22. Root.right, anak kanannya adalah node baru dengan nilai 23. Bisa terbayang nggak gambarnya? Nah, ini gambarnya di bawahnya. Jadi ini sekarang kita udah punya root ya kan? Terus kita kasih left dan right-nya. Terus ini kita masih mau menambahkan lagi nih anak di sini. Maka kita rangkai child untuk node yang 22 ini. Maka dari root, ya ini sama seperti ketika kalian membuat linked list dulu, kita mulai dari head-nya ya, dari depan terus next 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 ya. Ini juga sama, dari root ke left-nya ya kan yang ini kita kasih nilai 24. Terus dari root ke left terus ke right-nya kita kasih nilai 25. Oh, di sini 17 karena ini nanti ada proses penggantian ya. Ini harusnya 25 di awal di sini. Bayangkan 25 itu loh ya. Nah, terus kita juga mau merangkai yang sebelah sini, yaitu juga lakukan sama. Dari root ke kanan, terus ke kanannya kita kasih nilai 2. Nah, nanti kalau kita mau ganti, tinggal caranya sama. Dari root ke left, ke right ya, yang tadi nilainya 25, kita ganti 17, maka bentuknya seperti ini. Nah, ini adalah cara ya membuat tree menggunakan merangkai dari node yang sudah ada. Kita tinggal rangkai dan cara merangkainya left right seperti itu dan akhirnya kita bisa mendapatkan struktur seperti ini. Ya. Cuman kita nggak bisa sementara ini kita nggak tahu cara ngeprintnya. Kalau di linked list itu kan bisa tinggal next 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 ya. Kalau di sini kita nanti perlu sedikit trik untuk bisa ngeprint ya, ngeprint struktur tree-nya. Jadi kita nggak bisa kalau cuma kita print root ya itu jelas kita cuma ngeprint satu node. Kita nggak tahu struktur keseluruhannya. Kalau mau ngeprint seluruhannya kita bisa harus ngeprint satu persatu ntar kita lihat caranya. Nah, untuk sebelum masuk ke situ mungkin ada sedikit latihan. Untuk membiasakan silakan dicoba waktunya digunakan waktunya untuk membuat binary tree dengan struktur seperti ini. Ya, menggunakan rangkaian-rangkaian ini. Jadi silakan dicoba buat dari root-nya, terus rangkai, terus kalian tidak bisa melihat, jadi hati-hati ya, bayangkan kayak cara merangkainya apakah sudah benar atau belum. Nanti kita tes di akhir apakah rangkaiannya itu sudah sesuai. Seperti itu. Ya, silakan dicoba.